Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bernadina Listina Hawarnihak, NIM 18100-219. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai laporan proyek yang sudah dibuat oleh saya, yaitu tentang penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi serta meningkatkan laba UMKM pada kios rupa-rupa. Baik, terima kasih. Di sini saya langsung saja. Jadi yang pertama itu kita masuk pada pengertian SAK etap. Jadi SAK etap itu adalah standar akuntansi keuangan yang mempermudah UMKM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu digunakan oleh pengusaha UMKM sebagai informasi kepada investor dan kreditur untuk mendapatkan pendanaan usaha, atau informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan pelaporan pajak usaha. Lalu yang kedua, kita masuk pada jenis-jenis keuangan berdasarkan SAK etap. Yang pertama itu adalah neraca. Nah, neraca di sini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Nah, untuk unsur-unsur dalam neraca itu terdiri dari yang pertama ada aset atau harta. Nah, aset atau harta itu adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis. Itu bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya. Lalu ada jenis-jenis harta itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aset lancar, lalu yang kedua aset tetap, lalu yang ketiga aset tidak berwujud. Lalu yang kedua ada liabilitas atau utang. Nah, liabilitas atau utang adalah kewajiban perusahaan pada pihak lainnya yang harus dibayar dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Liabilitas dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah ekuitas. Modal atau ekuitas adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Ekuitas merupakan selisih aset dikurangi dengan liabilitas, sehingga seringkali disebut sebagai aset bersih. Lalu yang berikut ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Nah, karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi saat itu. Tak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin sehingga perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi, keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang berikut jenis laporan laba rugi. Nah, jenis laporan laba rugi di sini yang pertama laporan laba rugi single step. Nah, laporan laba rugi single step adalah itu dia menunjukkan salah satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Nah, sedangkan laporan laba rugi multi step itu dia memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Lalu yang berikut fungsi-fungsi dari laporan laba rugi, yaitu yang pertama untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan, lalu yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan, lalu yang ketiga untuk mengetahui perkembangan perusahaan, lalu yang keempat untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Lalu yang berikut laporan arus kas. Nah, laporan arus kas atau yang disebut juga dengan cash flow statement adalah laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan ke perusahaan dalam sebuah periode tertentu. Yang berikut adalah catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Terima kasih. Berikut adalah laporan mingguan selama 1 minggu pada kios rupa-rupa. Yang pertama pada tanggal 9 Februari, modalnya itu sebesar 10 juta pada bagian debit,
Lalu untuk kasnya itu pada kredit sebesar 10 juta. Nah, untuk pendapatannya itu pada kredit debit sebesar 352.000, lalu kasnya sebesar 352.000. Lalu pada tanggal 10 Februari pendapatannya itu sebesar 166.000 di bagian debit, kasnya itu sebesar 166.000 di bagian kredit. Lalu pada tanggal 11 Februari kasnya pada debit sebesar 205.500, pendapatannya pada kredit sebesar 200.500. Lalu pada tanggal 12 Februari kas pada debit itu sebesar 173.500, lalu pendapatan pada kredit sebesar 173.500. Lalu pada tanggal 13 Februari kas pada bagian debit itu sebesar 152.000, lalu pendapatan pada kredit sebesar 152.000. Lalu pada tanggal 14 Februari kas pada debit itu sebesar 230.000, pendapatannya pada kredit sebesar 230.000. Lalu untuk prive atau pengeluaran pribadinya itu sebesar 1.200.000. Lalu pada tanggal 15 Februari kasnya itu sebesar 929.000, itu pada bagian debit, lalu pendapatannya itu sebesar 929.000 pada bagian kredit. Lalu beban listriknya itu sebesar 25.000, untuk kasnya itu sebesar 25.000. Jadi total keseluruhan dari laporan mingguan pada kios rupa-rupa selama 1 minggu adalah sebesar 13.203.000. Berikut adalah kios rupa-rupa laporan laba rugi pada 9 sampai 15 Februari pada periode Februari 2021. Yang pertama, pendapatan. Untuk pendapatan itu sebesar 2.208, pendapatan bersihnya itu sebesar 2.208. Untuk beban listriknya itu sebesar 25.000, total bebannya itu sebesar 25.000. Lalu untuk laba bersihnya itu sebesar 2.183.000. Nah, 2.183 ini didapat dari pendapatan bersih 2.208 dikurangi dengan beban listrik sebesar 25.000. Maka hasilnya adalah 2.183.000. Lalu yang berikut kita melihat pada kios rupa-rupa laporan perubahan modal periode 9 sampai 15 Februari 2021. Modal awalnya itu sebesar 10 juta, lalu laba bersihnya itu sebesar 2.183.000, privenya itu sebesar 970.000. Lalu untuk penambahan modalnya itu sebesar 1.213.000. Lalu modal akhirnya itu sebesar 11.213.000. Nah, 11.213.000 ini hasilnya itu didapat dari modal awal sebesar 10 juta, lalu ditambah dengan penambahan modal sebesar 1.213.000. Maka hasilnya adalah 11.213.000. Sekian laporan proyek yang dapat saya sampaikan tentang penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi serta meningkatkan laba pada kios rupa-rupa. Terima kasih.